Jadi pestisida itu, Wak Yus, Wak Yus, dia memang difungsikan untuk tumbuhan saja kah, atau memang secara umum seperti untuk nyamuk atau hal-hal lain gitu? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu di Permata TV Podcast. Kali ini kita akan membahas atau berbincang hal terkait pertanian. Kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sudah sangat tidak asing bagi kita semua, yaitu Wak Yus. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah dipercaya sebagai narasumber tentang pestisida hari ini. Terutama saya kenalkan diri dulu saya. Wak Yus itu istilah, nama aslinya Yose Rizal. Memang pernah kuliah di bidang pertanian jurusan hama penyakit. Jadi tentang seluk-beluk pestisida, hama serangga, ya mudah-mudahan di lapangan ataupun dari literatur kita bisa mendeteksinya. Baik, Wak Yus, setelah memperkenalkan diri, saya gantian nih saya yang nanya. Wak Yus. Iya, silakan. Oke. Banyak yang mungkin kalangan yang belum paham dunia pertanian ataupun yang paham juga tidak terlalu paham nih. Iya. Apa sebenarnya itu pestisida, Wak Yus? Kalau kita cerita pestisida ini sebetulnya luas, ya. Karena kalau kita lihat pisah katanya pes itu berarti makhluk, ya kan? Sida itu pembunuh. Jadi kalau kita katakan luas ya luas lah. Cuman sebelum itu, sebelum ke sana, saya kira para pemirsa atau penonton sekalian perlu mengetahui sejarah pestisida ini. Karena tidak ada istilah orang tidak mengenal sesuatu tanpa sejarah. Benar. Ya. Jadi sebetulnya pestisida ini dari 1200 tahun, 1200 sebelum Masehi itu sudah ada. Dulu digunakan kapur dan abu. Jadi berkembangnya pada intinya ya untuk pengendalian hama tanaman, kabur dan abu ya, abu. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan, ditemukannya beberapa jenis tahun 1800 berapa ini? 800-an lah, 1800-an, mulai dari 1783 ya. Itu udah ditemukannya sejenis yang di tanaman tembakau itu ya, ini nikotin. Ya, nikotin. Nah, nikotin ya umumnya di tanaman tembakau. Ya, itu digunakan untuk mereka untuk pestisida. Terus itu ditemukannya pestisida sintetis. Itu sebelum 1945 ya. Jadi yang pertama kali itu 1885 yang namanya katakanlah bibi atau itu burdok ya, itu Jerman. Jadi bahan dasar dari kapur itu yang sintetis pertama, dan revolusi industrinya itu dimulai di 1945 saat kita merdeka. Iya mungkin pada waktu lagi sibuk-sibuknya perang satu dunia kedua, iya kan. Jadi mereka juga memproduksi itulah yang sampai sekarang terus berkembang muncul. Tapi saat sebelum itu ada satu yang dilarang ya, 1945 itu yang sejenis apa namanya? Kalau kita bilang itu karena terlalu merusak lingkungan. Merusak lingkungan itu namanya DDT. Nah, itu memang 1445 itu sudah diproduksi secara massal, tapi dilarang karena terlalu merusak lingkungan.
Berarti ada penghentian massal pada saat itu gitu untuk Tidak. khusus. Jenis DDT aja gitu. Jenis DDT aja yang dihentikan. Ya tidak boleh diproduksi karena memang terlalu merusak lingkungan. Nah, tapi yang sejenis-jenis yang lain tetap jalan. Jadi secara singkat itulah dulu ya kan perkembangan pestisida ini. Memang pada waktu itu memang lagi ada wabah, kalau nggak ingat saya itu serangan nyamuk malaria itu pada waktu itu ya. Jadi gunakanlah jenis DDT dan ternyata setelah teliti ini merusak lingkungan. Berarti pada saat penggunaan DDT itu tidak terkhusus pada tumbuhan atau tanaman. Tidak, pada waktu ada nyamuk malaria pada waktu itu. Nah, baru memang itu makanya terus ke tanaman. Pada itu khusus. Jadi pestisida itu, Wak Yus, dia memang difungsikan untuk tumbuhan saja kah atau memang secara umum seperti untuk nyamuk atau hal-hal lain gitu, Pak Yus? Kalau pestisida itu umum. Jadi ada 10 jenis itu ya. Jadi yang namanya pestisida itu ada jenis. Ya nanti bisa kita sebutkan. Berarti pestisida itu tidak hanya untuk tumbuhan gitu. Enggak, tidak ada untuk tumbuhan. Tidak hanya untuk tumbuhan, artinya untuk kebutuhan lain itu seperti misalnya ada wabah nyamuk, mungkin pestisida itu bisa lah untuk mengapakannya gitu, Pak ya. Jadi yang kita gunakan sehari-hari di rumah itu yang namanya baygon itu pestisida. Baygon itu pestisida. Pestisida. Obat anti nyamuk itu berarti pestisida. Pestisida. Berarti dia bukan spesifik untuk tumbuhan pestisida ini. Bukan. Iya. Ya mungkin kalau yang ada di pikiran saya gitu, pestisida itu khusus untuk ya untuk tumbuhan, untuk tumbuhan, misalnya untuk menghalau hama-hama atau tidak sama sekali. Pada intinya dia mengganggu atau merugikan, manusia. Pada intinya seperti itu. Pestisida itu. Pestisida. Jadi bisa dikatakan katakanlah tumbuhan itu, tanah, rumput, itu kan termasuk untuk mematikan pestisida itu. Tapi dengan sebutan namanya herbisida. Golongan salah satu dari bagian dari pestisida itu herbisida. Kalau rumput Jepang di halaman rumah, dia kan nggak mengganggu. Iya. Ya kan? Tidak kita bunuh. Tidak kita. Ya kan? Nah, tapi kalau dia sudah di tanaman, karena mengganggu tanaman, akan dibunuh. Itulah pestisida ya. Iya. Apa tadi pes artinya? Pes artinya makhluk. Ya, makhluk. Sida. Jadi sida itu pembunuh makhluk. Berarti pestisida itu pembunuh makhluk sebenarnya. Iya, itu secara sempit lah. Iya, secara bahasa pembasmi lah. Kalau kita pisahkan dari bahasa Inggris, asal mulanya kan bahasa Inggris, ya kan, pes dengan sida. Gitu kan, gitu. Berarti kayak genosida gitu ya. Iya. Baik Pak Yus, berikutnya kira-kira bentuk fisik pestisida itu seperti apa? Apakah dia cairan, bubuk, ataukah dia bahan padat atau gimana gitu Pak Yus? Bentuknya itu ya termasuk yang sebutkan tadi, ya ada bentuk tepung untuk fisiknya, ada bentuk cair, ya kan, ada bentuk granular. Nah, jadi kalau granular itu yang fungsinya itu dia siap langsung ditebar. Siap langsung ditebar. Ya contohnya merek dagang itu macam Purater. Itu merek dagang yang bentuk granular. Ya bahan aktifnya karbonpuran lah itu kalau nggak salah saya. Bahan aktif itu karbonpuran itu yang langsung tebar ke lapangan. Dan bentuk cair, ya bentuk cair itu ya yang sekarang itu juga banyak yang dijual di toko-toko pupuk atau pestisida, ya kan. Tapi umumnya yang bentuk cair dia asal kode di belakang itu EC, emulsin. Nah, emulsin itu kasih kode. Banyak merek dagang, saya pun nggak ingat ratusan. Ya. Nah, itu yang bentuk padat itu yang bentuk tepung. Dia akan kasih kode WP, powder.
kasih kode di belakang merek dagang itu WP. Itu khusus untuk tumbuhan atau untuk yang lain juga, Pak Yus? Tergantung sasaran, tergantung sasaran. Pak Yus, pestisida itu kan banyak digunakan mungkin kalangan petani, Iya, iya. apa yang mungkin banyak karena untuk Iya, kebutuhan tanamannya. Itu kalau di pasaran, kira-kira harga pestisida itu kisaran berapa gitu? Itu kategori, kalau saya bilang kategori pasar itu saya nggak bisa apa, tapi relatif ya bisa. Yang jelas begini, pasar itu akan ditentukan oleh Kebutuhan, sifat fisik dan kebutuhan. Sifat fisik dulu, sifat fisik. ya sifat fisik. Karena sifat fisik itu kan ada yang dia cara kerjanya racun kontak dan perut, ada racun kontak, ada sistemik. Jadi biasanya yang paling mahal itu yang sistemik. Yang sistem itu ya seperti apa gitu? Dia bentuk cair, ya. Cara kerjanya serangga itu, cara kerjanya racun masuk ke jaringan tanaman, serangga makan baru mati. Oh, itu sistemik ya? Sistemik. Dia akan tinggal di tanaman itu lama, bisa sampai 10 hari, 3 minggu, 2 minggu lah, antara 10 hari sampai 2 minggu, itu yang sistemik. Dan itu harganya pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Kalau yang non sistemik, Kalau yang kontak, ya serangga kena mati. Ada yang katakanlah yang kontak dan perut. Nah, kalau kontak itu dia akan merusak sistem saraf. Jadi kalau serangga tidak kena, dia nggak ini. Gitu. berarti kalau serangga itu juga berdampak juga ke manusia misalnya? Bisa, Tapi mungkin tidak terlalu besar efeknya. Enggak. Wah, ya. Pertanyaan berikutnya, Pak Yus, penggunaan pestisida itu yang benar itu gimana aturannya? Kalau penggunaannya itu memang sekarang kita memang katakanlah di lapangan sekarang ini masih katakanlah amburadul gitu. Suka-suka lah gitu. Suka-suka gitu. Jadi pada prinsipnya petani sekarang ini nyatakan yang mahal itu yang bagus. Padahal belum tentu. Belum tentu, karena dia tidak tahu. Yang pertama dulu, serangga itu serangga apa dulu? Apakah dia ini bisa dimasukkan kontak atau sistemik? Iya. Itu dulu, ya. Yang kedua itu waktu. Kapan tuh serangga itu yang katakanlah, kalau katakanlah ada sejenis yang katakanlah ulat. Nah, dia di pagi hari atau sore yang kata gelap dia keluar. Kalau udah terang, dia sembunyi. Iya. Ya ini kan harus tahu ini, gitu. Atau jenis-jenis kutu yang berondoknya di balik daun, halus, ya kan? Nah, jadi petani itu tidak ke sana, tidak ke situ dia larinya. Jenis yang mau sasarannya itu apa, tidak ke situ. Sasarannya apa dulu gitu. Itulah intinya di situ. Berarti penggunaan itu harus disesuaikan dulu gitu dengan kebutuhannya lah. Gitu. Dengan serangga itu kalau dipakai yang mana gitu, atau matinya pakai apa gitulah, gitu. Atau jenisnya apa gitu. Berarti tidak asal-asalan ya? Enggak, tidak bisa asal-asalan, tidak bisa asal-asalan gitu. Jadi tidak bisa kita sesuka hati, ya kan? Kapan kita mau, ya kan? Katakanlah jam 11 siang kita nyemprot. Oh, ya. Iya. Jelas serangga yang kita sasar itu udah pada sembunyi. Efek sampingnya mana? Ke tanaman. Bisa aja jadi tanaman terbakar. Iya. Daunnya itu terbakar kan gitu. Karena efek samping dari pestisida. Nah, tapi coba katakanlah petani itu penggunaannya itu di tepat waktu. Misalnya cuaca mendung, ya kan? Nah, atau pagi hari, sore di atas jam 4, gitu kan? Nah, ya bisa aja tepat sasaran. Sesuai gitu. Karena mereka sudah katakanlah sudah keluar dari persembunyiannya. Berarti kalau Yus pandang banyak petani-petani kita itu
belum memahami cara menggunakan pestisida tuh. Belum. Artinya masih sembrono, masih ya yang penting ada pestisida, ada Yang hal penting yang harga, untuk harga dulu. Patokan tuh pertama harga gitu. harga pestisidanya. Oh, harga persidanya. Jadi merek dagang. Nah, maaf cakapnya merek dagang lah itu kan. Merek dagang yang terkenal, ya mungkin harganya itu apa ya jadi terkenal, jadi harga mahal gitu kan. Iya, Nah, iya. sekarang ini pasaran ini ya kita terang-terang aja atau kita sebutkan atau mau apa ya merek Bayer ya kan paling terkenal di pasaran. Kalau racun rumputnya merek Monsanto gitu kan. Itu paling terkenal di pasaran. Mereka akan cari itu mana produk Bayer racun rumput mana produk Monsanto gitu. Iya, Mereka akan iya. cari itu gitu. Berarti itu jadi brand image-nya produk itu tadi karena udah selalu dicari oleh mungkin para petani gitu Pak ya, sehingga Iya. mungkin harganya juga apa dan tapi itu tadi penggunaannya itu harus disesuaikan, Iya. harus disesuaikan dengan kebutuhannya gitu Pak. Iya, jadi satu lagi ini ya. Kalau petani tidak tepat sasarannya ini, maka akhirnya kos produksinya akan menaik. Ini harus digarisbawahi. Kalau dia nggak tetap tepat sasaran tadi itu, Itu akibat karena mungkin penggunaannya tidak benar. itu ya, nggak gitu. tepat, gunanya tidak tepat. Iya, iya. Nah, satu, nah itu tidak bisa dilakukan secara berulang. Efeknya ke tumbuhan atau Bukan gimana? ketumbuhan, ke serangga itu sendiri. Dia akan bermutasi. Misalnya gini, ya, merek dagang A dengan bahan aktif B, ya, merek dagang A bahan aktif B. Jadi minggu depannya kita melakukan semprot, jangan lagi gunakan merek dagang A bahan aktif B, harus ditukar. Harus ditukar. Kenapa? Si serangga akan bermutasi, berubah gen. Iya, iya. Dikenali lagi dengan itu dia akan tidak mempan lagi. Katakanlah mungkin awal 75% mati, ya kan? Yang 25% hidup, Iya. yang 25% berkembang biak, Iya. Bermutasi lagi. bermutasi, dimasukkan dengan jenis yang sama. Ya tinggal 50% yang mati. Udah Ya, kebal 50%, ya. akhirnya kebal. Makanya ada rotasi di situ. Ada rotasi. Berarti tidak hanya itu saja yang dipakai, Tidak, harus ada tidak, rotasi tidak. juga penggunaan pestisida. Ya, jadi makanya kan waktunya itu pertama waktu, yang kedua itu rotasi lah. Apa kita sebut rotasi lah, waktu dan rotasi pemakaian, rotasi bahan. Ya, ya. Baik Pak Yos, satu pertanyaan yang sangat anggap penting itu tujuan penggunaan pestisida itu ada berapa jenis? Gitu? Pak Yos? Maksudnya tujuan Ya, tujuan penggunaan pestisida itu ada berapa jenis? Gitu. Oh, jadi berarti masuk dia yang 10 jenis tadi itulah ya kan? Kalau pestisida itu terutama itu insek, ya kan? Itu yang untuk serangga. Jadi itulah termasuk kita gunakan di rumah, yang kita gunakan baygon ya segala macam itu insek, sejenis insek. Bentuknya aerosol, ya. Bentuknya aerosol, ya. Dan itu yang umum aja lah dulu ya, yaitu fungisida. Fungisida. Nah, itu untuk jamur. Untuk jamur, jadi umumnya itu dia berbentuk WP, tepung, powder. Kalau yang insek itu umumnya bentuk cair, emulsi, bentuk itu cair. Nah, itu kalau yang itu tadi, kalau yang di apa bentuk aerosol, tapi umumnya itu bentuk itu dia gitu. Itu kalau yang fungisida itu tadi, nah itu bentuk untuk jamur, ya, yang penggunaannya memang harus dicampur dengan air. Nah, jadi insek dengan fungisida itu ya harus dicampur dengan air. Kalau kelemahannya yang jenis tepung itu dia tidak mudah larut dengan air, harus diaduk. Katakanlah ya agak lama-lama sedikit lah gitu kan. Nah, tapi kalau bentuk cair ya cepat, menyesuaikan apanya, cepat dia ini kan bersuspensinya itu cepat dia.
Jadi yang itu yang umum, yang herbisida tadi, fungisida, herbisida lah ya, herbisida itu yang untuk rumput, untuk gulma atau bahasa apanya itu gulma. Untuk gulma. Jadi itu umumnya juga ada bentuk WP atau ada bentuk tepung, ada bentuk cair. Umumnya, tapi bahan aktifnya itu tergantung inilah. Tapi intinya pestisida itu penentunya itu di bahan aktif. Penentunya semua pestisida itu di bahan aktifnya itu apa. Kalau kita jabarkan ini bahan aktifnya banyak nih. Ada golongan ini kayak sama dengan ini, dengan apa namanya, obat manusia, ya kan? Golongan untuk flu, golongan paracetamol, gitu. Antisimin gitu, gitu. Seperti itu juga dia gitu. Digolong-golongkan dia. Gitu. Tergantung gitu tadi bahan aktifnya apa gitu. Ada 10 jenis ya. Ada 10 jenis tadi ya. Tadi kita sebutkan sudah ada fungi, ada insek, ada apa tadi? Gulma tadi. Datu yang ini yang umum ya. Ini umum yang sekarang ini. Tapi kalau yang namanya akarisida itu jarang dipakai. Jarang dipakai. Karena apa? Karena jaki. Ini memang ini disediakan. Ini untuk tungau, ya, untuk tungau. Cuman petani tidak ini dia tidak, katakanlah kalau kita naman cabai itu ada yang keriting, yang ngadep, yang ngadepnya ke depan yang ini lekuknya dia ke depan begini. Itu jelas serangan tungau. Jadi kadang-kadang petani dia masukkannya insek untuk serangga, dipakainya untuk tungau, jadi nggak tepat sasaran. Makanya kan balik lagi tadi kan, kenali dulu itu, kenali dulu dia. Bermasalahnya apa? Kenali dulu dia itu. Satu, tungaunya ini sudah mengganggu kali atau belum? Ya kan? Kalau katakanlah mana dia dominan, kata inseknya atau tungaunya. Kalau memang dia tunggunya, ya udah tunggunya dulu, inseknya nanti gitu. Cuman ini kan kadang petani menggabung. Ada pakaikan insek, pakaikan tunggu, ya airnya ini katakanlah kalau namanya bahan kimia yang jelas basah, asam dengan basah tidak bisa dicampur. Jenisnya dulu itu apakah asam atau basah gitu, itu tidak bisa dicampur. Ya, kalau asam sama asam oke, basah sama basah oke gitu. Ya. Berarti penggunaan dan jenis pestisida sudah dijelaskan dan itu fungsinya juga sudah mungkin banyak diketahui oleh para petani dan para penggunanya. Iya. Oke, baik Pak Yus, mungkin untuk rubrik pertanian kali ini kita padakan, nanti kita akan lanjut di next program. Iya. Kita akan lanjutkan tentang pestisida karena saya rasa belum kelar nih, belum. Pak Yus. Ya, jadi panjang. untuk kesempatan kali ini kita padakan dulu, Pak Yus. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Baik pemirsa Permata TV, bahasan kita tentang pestisida pada kesempatan kali ini oleh Insinyur Yus atau biasa dipanggil Wak Yus, namanya keren Yus Rijal, tapi biasa dipanggil Wak Yus. Kita padakan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut lagi nanti di pembahasan pestisida dengan Wak Yus kembali di season berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan bunyikan tanda lonceng di Permata TV untuk mendapatkan konten-konten menarik dari Permata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.